Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Rabu kemarin secara mendadak melakukan belusukan ke pintu air Cipinang, Jakarta Timur pasca banjir yang melanda Jakarta minggu lalu. Sebenarnya bagaimana keadaan dan fungsi dari pintu air Cipinang ini? Kita segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Abdullah Hoirudin. Tezar, bagaimana keadaan dan fungsi dari pintu air Cipinang ini? Ya Egan, memang sejak tadi pagi kami datang ke kawasan banjir Kanal Timur dan melihat beberapa pintu air yang ada di sini. Semua pintu air rata-rata dalam kondisi yang terawat dan juga masih sangat bagus kondisinya, Egan. Salah satunya ada di belakang saya. Ini merupakan pintu air di Cipinang yang memang hingga saat ini kami belum melihat ada petugas yang berjaga dan kondisinya selalu dalam keadaan tertutup. Pintu air Cipinang ini merupakan salah satu pintu air yang kemarin menjadi tempat belusukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain pintu air Cipinang ini ada juga pintu air Melaka, kemudian pintu air Kali Cipinang Indah dan pintu air banjir Kanal Timur dan juga pintu air Jalan Cipinang Muara 1. Dan memang dalam belusukannya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan juga seharusnya pintu air ini selalu dalam kondisi yang standby dengan petugas yang berjaga jika sewaktu-waktu ketinggian air meninggi. Kemudian juga debit air yang ada di kawasan ini juga meninggi sehingga pintu air ini dapat dibuka. Dan juga aliran-aliran sungai yang sebelumnya memang dikatakan sudah mati begitu dapat dialiri dan terdistribusi dengan air. Dan memang sebelumnya juga Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa sebenarnya Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memiliki wewenang atas pintu air yang ada di kawasan banjir Kanal Timur ini, karena semua operasional yang ada di kawasan banjir Kanal Timur ini berada di bawah Balai Besar kawasan Sungai Cisadane Ciliwung. Dan jika sedikit kami dapat ceritakan bahwa sebenarnya pintu air di belakang kami ini sebelumnya merupakan aliran lama Sungai Kali Cipinang yang mengalir dari selatan menuju arah utara. Memang setelah kemudian adanya banjir Kanal Timur, semua aliran dari sungai-sungai yang melintasi banjir Kanal Timur ditampung di banjir Kanal Timur, kemudian akhirnya bermuara dan diteruskan oleh aliran banjir Kanal Timur ini dibuang menuju laut, sehingga kemudian dari petugas yang ada di sini memutuskan untuk menutup aliran sungai lama, sehingga hingga saat ini tidak ada aliran lagi yang dibuang dari aliran lama di Kali Cipinang ini. Selain Kali Cipinang, memang banjir Kanal Timur ini juga menampung sedikitnya 6 kali yang ada di Jakarta, khususnya di kawasan Jakarta Timur ini. Di antaranya adalah Kali Buaran, kemudian Kali Jati Kramat, dan juga Kali Sunter yang ada di sini. Sehingga menurut Ahok seharusnya jika sudah ada banjir Kanal Timur, kemudian juga sudah ada sungai-sungai yang dibuang ke banjir Kanal Timur, ke banjir Kanal Timur ini, seharusnya wilayah Jakarta Timur ini sudah bebas dari banjir. Namun nyatanya pada tanggal 21 April lalu di kawasan Jakarta yang pada saat itu diguyur hujan yang cukup lebat dengan intensitas tinggi dengan waktu yang cukup lama. Jika kita ingat bahwa hujan turun dari dini hari hingga siang hari, ini beberapa wilayah di Jakarta Timur juga tergenang banjir. Beberapa di antaranya adalah Kompleks Pas Pampres, Keramat Jati dengan ketinggian 30 hingga 10 cm dan juga Jalan Kerja Bakti di Kampung Makassar dengan tinggi sekitar 30 cm serta kawasan Hek yang selain menyebabkan ratusan warga di sini juga mengungsi. Kondisi banjir ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup parah di kawasan Jakarta Timur. Egan. Ya, Tezar, apabila Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan bahwa dengan berfungsi dengan baik pintu air Cipinang ini, maka seharusnya Jakarta Timur tidak akan banjir. Mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana kemudian peran dari pintu air Cipinang ini agar Jakarta Timur betul-betul bebas dari banjir. Ya, memang rencana dari Gubernur DKI Jakarta sebenarnya saat ini adalah bagaimana kemudian pintu-pintu air ini dapat dibuka secara fleksibel. Kemudian jika ada ketinggian air atau debit air yang meningkat, nantinya aliran sungai ini dapat terdistribusi ke aliran-aliran sungai lainnya. Misalnya ini mengarah ke Sunter, ke Kelapa Gading, sehingga tidak hanya air tidak hanya ditampung oleh banjir Kanal Timur, tapi juga aliran-aliran yang disebut sudah tidak berfungsi atau sudah mati hingga saat ini.
Namun seperti saya katakan sebelumnya bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki wewenang atas pintu air yang beroperasi di sini karena hingga saat ini memang ini masih dipegang oleh Balai Besar Kawasan Sungai Ciliwung Cisadane. Dan untuk itu Ahok menyatakan dan juga menugaskan Dinas Tata Air di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk berkirim surat dengan Balai Besar Kawasan Sungai Ciliwung Cisadane untuk mengatakan untuk Pemprov DKI Jakarta agar dapat mengambil alih pengoperasian seluruh pintu air yang ada di kawasan banjir Kanal Timur agar dapat dioperasikan secara maksimal. Dan juga nantinya memang selain itu juga pemerintah mengatakan bahwa hingga saat ini juga upaya normalisasi di sungai-sungai atau kali-kali yang ada di sini juga masih terus dilakukan. Salah satunya adalah di sini Kali Ciliwung yang menurut pemerintahan setempat mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 2 kelurahan yang dinyatakan sudah disampaikan sosialisasinya kepada masyarakat agar kemudian dapat menerima bahwa nantinya Kali Ciliwung ini akan dikeruk dan juga diperlebar begitu sehingga tentunya nanti akan memakan lahan. Dan menurut pemerintahan setempat hingga saat ini memang proses dari normalisasi ini sudah masuk dalam tahap sosialisasi. Setelah itu nanti disusul dengan adanya proses verifikasi lahan milik warga sehingga nantinya bagi warga yang tentunya memiliki sertifikat akan diberi ganti rugi yang setimpal begitu. Selain itu juga kami lihat bahwa Pemprov DKI Jakarta meskipun memang belum memegang wewenang untuk pengoperasian pintu air yang ada di sini, namun kami melihat juga pasukan Orange ini masih terus melakukan pembersihan di kali ini, bahkan sampai terjun ke bawah ke dalam air untuk membersihkan kali di sungai atau di banjir Kanal Timur agar tidak ada lagi sampah-sampah yang menggenang di dalam aliran air atau di banjir Kanal Timur ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda, Tezar Aditya. Jakarta terus bergulir, Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan sepakat menghentikan proyek reklamasi ini. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap semua pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Polemik seputar proyek reklamasi di Teluk Jakarta terus bergulir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi ini. Senada dengan Susi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Khairun menyatakan ada sejumlah masalah dalam reklamasi Teluk Jakarta, termasuk masalah terkait hasil analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dilakukan secara parsial. Dampak terhadap lingkungan di sana, ini kan sangat integrated gitu ya, sangat kompleks, sehingga penyelesaian dan tinjauan terhadap aspek legalnya juga sangat kompleks gitu. AMDAL misalkan, tidak bisa dibuat AMDAL parsial, Pulau A AMDALnya sendiri, Pulau B AMDALnya sendiri, Pulau C, nggak bisa karena ini kawasan strategis nasional, harus dibuat AMDAL regional, karena satu dan lainnya terkait mempengaruhi terhadap sistem daratan yang ada dan sangat berpengaruh terhadap sistem perairan laut di sana. Untuk meredakan polemik seputar reklamasi di Teluk Jakarta ini, Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat meminta pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama agar silang pendapat tidak terus terjadi. Ketemulah, ngobrol lah, diskusi lah, untuk menyinkronkan supaya ada kepastian. Bu Susi, Bu Siti Nurbaya, ya, kemudian kita begitu ya, kita bicara sama-sama ada kepastian. Nggak terbang abu macam-macam dan tidak gaduh gitu loh, ngomong lah kayak gitu ya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta dengan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak pengembang, DPRD DKI maupun dari unsur Pemprov DKI Jakarta. Ya, keterangan-keterangan itu kan sebenarnya kan masih apakah mereka itu ada hubungannya dengan proses suap menyuap ini yang antara Sanusi dengan yang sudah ditetapkan tersangka itu, apakah mereka ikut ambil bagian dalam proses itu. Sedangkan hasilnya karena masih didalamin terus ya, kami mudah-mudahan minggu depan kali.
Kasus seputar reklamasi Teluk Jakarta muncul setelah adanya operasi tangkap tangan KPK yang menciduk Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang kini telah menjadi tersangka. Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT APL Aris Manwijaya dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polemik pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras mengemuka setelah adanya perbedaan antara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan data yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan lokasi tanah dan nilai jual objek pajak dalam proses jual belinya. Ya, BPK yang sempat melaporkan hal ini ke Presiden membuat Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kamis sore lalu, Kepala BPK Hari Azhar Aziz mendatangi Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo dalam rangka melaporkan hasil audit BPK terhadap sejumlah instansi pemerintahan selama 2 semester terakhir di tahun 2015. Laporan tersebut juga meliputi hasil audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Saat ditemui di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak terlalu mempermasalahkan pelaporan yang dilakukan Azhar kepada Presiden. Basuki atau Ahok menuding audit yang dilakukan BPK menyalahi prosedur sehingga hasilnya pun patut dipertanyakan. Satu, dia bilang kenapa kerugian NJOP tidak sesuai. Yang menetapkan NJOP siapa? Kami. Tapi yang menentukan zonasi siapa? Dari pusat. Terus alamatnya nggak sesuai. Yang menentukan alamat di sertifikat itu siapa? BPN. Jadi terus apalagi yang disembunyikan? Kepres 40 tahun 2014 yang boleh beli di bawah 5 hektar itu dihilangkan oleh BPK. Dia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang sudah tidak bisa dipakai untuk posisi ini gitu loh. Adanya 2 sertifikat kepemilikan lahan Sumber Waras dibenarkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta Barat. Namun sertifikat yang digunakan untuk transaksi jual beli dengan Pemprov DKI adalah yang memiliki hak guna bangunan dengan nomor 2878. Nah, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36,410 meter. Nah, itu dikembalikan di posisi itu. Berarti nanti dipasang batas baru sesuai luas yang dijual. Kasus pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang disinyalir mengalami penyimpangan kini masih diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyatakan sangat hati-hati dalam mengusut kasus ini. Makanya itu kalau untuk kehati-hatian mestinya sebelum dibeli dengan sesuai dengan NJOP mungkin tanya kepada, karena ada masyarakat perihal apakah memang harganya bergerak secara cepat dari harga yang kemarin ditawarkan oleh Ciputra ke NJOP, itu juga pertanyaan. Itu yang termasuk yang kita dalami. Adanya perbedaan tafsir dalam nilai jual objek pajak atau NJOP Sumber Waras dari BPK RI dan Pemprov DKI Jakarta membuat KPK terus mendalami dan memeriksa sejumlah saksi secara intensif. KPK tidak mau gegabah dan meminta masyarakat memberi ruang bagi KPK menyelidiki kasus yang menyita perhatian publik ini. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan terkait polemik pembelian lahan ini, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purba akan melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya, Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siming Hui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar. Dan
ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014, yaitu Rp20.755.000, dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari dua sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki satu surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK, karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur Pemprov, maksud kami dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan, yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara, sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara, yaitu senilai 191 miliar rupiah, karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang pada tahun 2013, dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Namun pada saat perjanjian dengan PT CKU ini, pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga Rp15.500.000. Dan ini yang menarik, Zilvia dan juga Iqbal, karena pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta, karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak Rumah Sakit Sumber Waras menilai bahwa pihak Rumah Sakit Yayasan Sumber Waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak Rumah Sakit Sumber Waras tadi yang diwakili oleh Abraham Tejanegara yang merupakan dirut dari Rumah Sakit Sumber Waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK, sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini, dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK karena ada selisih 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Zilvia dan juga Iqbal. Baik, terima kasih. Wilson Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras Jakarta. Orange ini masih terus melakukan pembersihan di kali ini, bahkan sampai terjun ke bawah ke dalam air untuk membersihkan kali di sungai atau di banjir Kanal Timur, agar tidak ada lagi sampah-sampah yang menggenang di dalam aliran air atau di banjir Kanal Timur ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda, Tezar Aditya. Jakarta terus bergulir, Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan sepakat menghentikan proyek reklamasi ini. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, berharap semua pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
Polemik seputar proyek reklamasi di Teluk Jakarta terus bergulir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi ini. Senada dengan Susi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Khairun menyatakan ada sejumlah masalah dalam reklamasi Teluk Jakarta, termasuk masalah terkait hasil analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dilakukan secara parsial. Dampak terhadap lingkungan di sana. Ini kan sangat integrated gitu ya, sangat kompleks, sehingga penyelesaian dan tinjauan terhadap aspek legalnya juga sangat kompleks gitu. AMDAL misalkan, tidak bisa dibuat AMDAL parsial, Pulau A AMDALnya sendiri, Pulau B AMDALnya sendiri, Pulau C, nggak bisa karena ini kawasan strategis nasional, harus dibuat AMDAL regional. Karena satu dan lainnya terkait, mempengaruhi terhadap sistem daratan yang ada, dan sangat berpengaruh terhadap sistem perairan laut di sana. Untuk meredakan polemik seputar reklamasi di Teluk Jakarta ini, Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat meminta pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama agar silang pendapat tidak terus terjadi. Ketemulah, ngobrol lah, diskusi lah, untuk menyinkronkan supaya ada kepastian. Bu Susi, Bu Siti Nurbaya, ya, kemudian kita begitu ya, kita bicara sama-sama ada kepastian, nggak terbang abu macam-macam dan tidak gaduh gitu loh, ngomong lah, gitu ya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak pengembang, DPRD DKI, maupun dari unsur Pemprov DKI Jakarta. Ya, keterangan-keterangan itu kan sebenarnya kan masih apakah mereka itu ada hubungannya dengan proses suap menyuap ini yang antara Sanusi dengan yang sudah ditetapkan tersangka itu. Apakah mereka ikut ambil bagian dalam proses itu? Sedangkan hasilnya karena masih didalamin terus ya, kami mudah-mudahan minggu depan kali. Kasus seputar reklamasi Teluk Jakarta muncul setelah adanya operasi tangkap tangan KPK yang menciduk Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang kini telah menjadi tersangka. Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT APL Arisman Wijaya dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro. Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purbaka melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya, Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siming Hui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014 yaitu Rp20.755.000 dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari 2 sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki 1 surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur Pemprov, maksud kami dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah
3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan, yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara, sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara, yaitu senilai 191 miliar rupiah, karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang pada tahun 2013, dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Namun pada saat perjanjian dengan PT CKU ini, pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga 15 juta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Rabu kemarin secara mendadak melakukan belusukan ke pintu air Cipinang, Jakarta Timur pasca banjir yang melanda Jakarta minggu lalu. Sebenarnya bagaimana keadaan dan fungsi dari pintu air Cipinang ini? Kita segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Abdullah Hoirudin. Tezar, bagaimana keadaan dan fungsi dari pintu air Cipinang ini? Ya Egan, memang sejak tadi pagi kami datang ke kawasan banjir Kanal Timur dan melihat beberapa pintu air yang ada di sini. Semua pintu air rata-rata dalam kondisi yang terawat dan juga masih sangat bagus kondisinya, Egan. Salah satunya ada di belakang saya. Ini merupakan pintu air di Cipinang yang memang hingga saat ini kami belum melihat ada petugas yang berjaga dan kondisinya selalu dalam keadaan tertutup. Pintu air Cipinang ini merupakan salah satu pintu air yang kemarin menjadi tempat belusukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain pintu air Cipinang ini ada juga pintu air Melaka, kemudian pintu air Kali Cipinang Indah, dan pintu air banjir Kanal Timur, dan juga pintu air Jalan Cipinang Muara 1. Dan memang dalam belusukannya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan juga seharusnya pintu air ini selalu dalam kondisi yang standby dengan petugas yang berjaga jika sewaktu-waktu ketinggian air meninggi, kemudian juga debit air yang ada di kawasan ini juga meninggi sehingga pintu air ini dapat dibuka. Dan juga aliran-aliran sungai yang sebelumnya memang dikatakan sudah mati begitu dapat dialiri dan terdistribusi dengan air. Dan memang sebelumnya juga Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa sebenarnya Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memiliki wewenang atas pintu air yang ada di kawasan banjir Kanal Timur ini, karena semua operasional yang ada di kawasan banjir Kanal Timur ini berada di bawah Balai Besar Kawasan Sungai Cisadane Ciliwung. Dan jika sedikit kami dapat ceritakan bahwa sebenarnya pintu air di belakang kami ini sebelumnya merupakan aliran lama Sungai Kali Cipinang yang mengalir dari selatan menuju arah utara. Memang setelah kemudian adanya banjir Kanal Timur, semua aliran dari sungai-sungai yang melintasi banjir Kanal Timur ditampung di banjir Kanal Timur, kemudian akhirnya bermuara dan diteruskan oleh aliran banjir Kanal Timur ini dibuang menuju laut, sehingga kemudian dari petugas yang ada di sini memutuskan untuk menutup aliran sungai lama, sehingga hingga saat ini tidak ada aliran lagi yang dibuang dari aliran lama di Kali Cipinang ini. Selain Kali Cipinang, memang banjir Kanal Timur ini juga menampung sedikitnya 6 kali yang ada di Jakarta, khususnya di kawasan Jakarta Timur ini. Di antaranya adalah Kali Buaran, kemudian Kali Jati Kramat, dan juga Kali Sunter yang ada di sini. Sehingga menurut Ahok seharusnya jika sudah ada banjir Kanal Timur, kemudian juga sudah ada sungai-sungai yang dibuang ke banjir Kanal Timur, ke banjir Kanal Timur ini, seharusnya wilayah Jakarta Timur ini sudah bebas dari banjir. Namun nyatanya pada tanggal 21 April. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras mengemuka setelah adanya perbedaan antara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan data yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan lokasi tanah dan nilai jual objek pajak dalam proses jual belinya. Ya, BPKN sempat melaporkan hal ini ke Presiden, membuat Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kamis sore lalu, Kepala BPK Hari Azhar Aziz mendatangi Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo dalam rangka melaporkan hasil audit BPK terhadap sejumlah instansi pemerintahan selama 2 semester terakhir di tahun 2015. Laporan tersebut juga meliputi hasil audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Saat ditemui di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak terlalu mempermasalahkan pelaporan yang dilakukan Azhar kepada Presiden. Basuki atau Ahok menuding audit yang dilakukan BPK menyalahi prosedur, sehingga hasilnya pun patut dipertanyakan. Satu, dia bilang, kenapa kerugian? NJOP tidak sesuai. Yang menetapkan NJOP siapa? Kami. Tapi yang menentukan zonasi siapa? Dari pusat. Terus alamatnya nggak sesuai. Yang menentukan alamat di sertifikat itu siapa? BPN. Jadi terus apalagi yang disembunyikan? Kepres 40 tahun 2014 yang boleh beli di bawah 5 hektar itu dihilangkan oleh BPK. Dia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang sudah tidak bisa dipakai untuk posisi ini gitu loh. Adanya 2 sertifikat kepemilikan lahan Sumber Waras dibenarkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta Barat. Namun sertifikat yang digunakan untuk transaksi jual beli dengan Pemprov DKI adalah yang memiliki hak guna bangunan dengan nomor 2878. Nah, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36,410 meter. Nah, itu dikembalikan di posisi itu. Berarti nanti dipasang batas baru sesuai luas yang dijual. Kasus pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang disinyalir mengalami penyimpangan kini masih diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyatakan sangat hati-hati dalam mengusut kasus ini. Makanya itu kalau untuk kehati-hatian mestinya sebelum dibeli dengan sesuai dengan NJOP mungkin tanya kepada karena ada masyarakat atau peritel apakah memang harganya bergerak secara cepat dari harga yang kemarin ditawarkan oleh Ciputra ke NJOP, itu juga pertanyaan. Itu yang termasuk yang kita dalami. Adanya perbedaan tafsir dalam nilai jual objek pajak atau NJOP Sumber Waras dari BPK RI dan Pemprov DKI Jakarta membuat KPK terus mendalami dan memeriksa sejumlah saksi secara intensif. KPK tidak mau gegabah dan meminta masyarakat memberi ruang bagi KPK menyelidiki kasus yang menyita perhatian publik ini. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan terkait polemik pembelian lahan ini, April lalu di kawasan Jakarta yang pada saat itu diguyur hujan yang cukup lebat dengan intensitas tinggi dengan waktu yang cukup lama. Jika kita ingat bahwa hujan turun dari dini hari hingga siang hari, ini beberapa wilayah di Jakarta Timur juga tergenang banjir. Beberapa di antaranya adalah Kompleks Pas Pampres, Keramat Jati dengan ketinggian 30 hingga 10 cm dan juga Jalan Kerja Bakti di Kampung Makassar dengan tinggi sekitar 30 cm serta kawasan Hek yang selain menyebabkan ratusan warga di sini juga mengungsi. Kondisi banjir ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup parah di kawasan Jakarta Timur. Egan. Ya, Cesar, apabila Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan bahwa dengan berfungsi dengan baik pintu air Cipinang ini, maka seharusnya Jakarta Timur tidak akan banjir. Mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana kemudian peran dari pintu air Cipinang ini agar Jakarta Timur betul-betul bebas dari banjir. Ya, memang rencana dari Gubernur DKI Jakarta sebenarnya saat ini adalah bagaimana kemudian pintu-pintu air ini dapat dibuka secara fleksibel. Kemudian jika ada ketinggian air atau debit air yang meningkat, nantinya aliran sungai ini dapat terdistribusi ke aliran-aliran sungai lainnya. Misalnya ini mengarah ke Sunter, ke Kelapa Gading, sehingga tidak hanya air tidak hanya ditampung oleh banjir Kanal Timur, tapi juga aliran-aliran yang disebut sudah tidak berfungsi atau sudah mati hingga saat ini.
Namun seperti saya katakan sebelumnya bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki wewenang atas pintu air yang beroperasi di sini karena hingga saat ini memang ini masih dipegang oleh Balai Besar Kawasan Sungai Ciliwung Cisadane. Dan untuk itu Ahok menyatakan dan juga menugaskan Dinas Tata Air di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk berkirim surat dengan Balai Besar Kawasan Sungai Ciliwung Cisadane untuk mengatakan untuk Pemprov DKI Jakarta agar dapat mengambil alih pengoperasian seluruh pintu air yang ada di kawasan banjir Kanal Timur agar dapat dioperasikan secara maksimal. Dan juga nantinya memang selain itu juga pemerintah mengatakan bahwa hingga saat ini juga upaya normalisasi di sungai-sungai atau kali-kali yang ada di sini juga masih terus dilakukan. Salah satunya adalah di sini Kali Ciliwung yang menurut pemerintahan setempat mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 2 kelurahan yang dinyatakan sudah disampaikan sosialisasinya kepada masyarakat agar kemudian dapat menerima bahwa nantinya Kali Ciliwung ini akan dikeruk dan juga diperlebar begitu sehingga tentunya nanti akan memakan lahan. Dan menurut pemerintah setempat hingga saat ini memang proses dari normalisasi ini sudah masuk dalam tahap sosialisasi. Setelah itu nanti disusul dengan adanya proses verifikasi lahan milik warga sehingga nantinya bagi warga yang tentunya memiliki sertifikat akan diberi ganti rugi yang setimpal begitu. Selain itu juga kami lihat bahwa Pemprov DKI Jakarta meskipun memang belum memegang wewenang untuk pengoperasian pintu air yang ada di sini, namun kami melihat juga pasukan